Di Sulawesi Utara, suku dan budaya Minahasa selalu berkaitan dengan hal spiritual sejak zaman purbakala. Tidak heran jika Sulawesi Utara menjadi salah satu pintu masuknya agama Kristen di Indonesia. Ada begitu banyak gereja di setiap sudut kota dan desa, serta di dalamnya menyimpan banyak sejarah kekristenan yang tercatat di tanah Minahasa ini. Di kota Tomohon, kota yang menjadi sentral kekristenan di Sulawesi Utara, ada bangunan gereja tertua yang memiliki peran penting bagi masyarakat kota Tomohon. Bukan hanya dalam segi arsitektur yang unik, melainkan rentetan peristiwa bersejarah yang terjadi di dalam gereja ini, Gereja Induk Tomohon, Gemim Sion Tomohon. Penyebaran Injil di tanah Minahasa memang pada mulanya berkembang ketika Riddle dan Swartz masuk pada 12 Juni 1831. Namun beberapa daerah di Sulawesi Utara berbeda pula tokoh Zendeling atau misionarisnya. Jemaat mula-mula di Tomohon awalnya terbentuk melalui seorang Zendeling bernama Domeni Johan Adamatern yang membawa Injil pertama kali di kota Tomohon. Ya, jadi perkembangannya dimulai dengan Injil masuk Tomohon tahun 1839, dibawa oleh Zendeling atau para penginjil yang bernama Domeni Adamatern. Dia itu diutus oleh NZG, Nederlands Zendeling Genootschap, sebuah lembaga perkumpulan pendeta-pendeta yang berada di Belanda. Kemudian satu tahun setelah dia berada di tempat ini, dia berhasil menghimpun 6 orang pribumi untuk dibaptis. Dan terjadi pembaptisan itu pada Desember tahun 1839. Dengan dibaptisnya 6 orang pribumi, maka dikenal dengan istilah Jemaat Mula-Mula atau Jemaat Kristen pertama di Tomohon. Kemudian NZG mengutus seorang Zendeling namanya Nicolaus Philip Wilken. Dia bertugas di Tombariri dan kemudian dipindahkan di Tomohon. Ketika dipindahkan Tomohon, dia kemudian ditetapkan oleh NZG sebagai pendeta definitif di Walak Tomohon. Wilken melakukan pembaptisan di beberapa walak ini. Pada bulan Desember tahun 1844 diadakan perjamuan kudus pertama oleh Wilken terhadap orang-orang pribumi. Berkembangnya jemaat di Tomohon, maka Domeni Nicolaus Philip Wilken menjadikan suatu loji sederhana yang berbahan bambu dan kayu serta beratap rumbia menjadi gereja. Kemudian Walak Tomohon yaitu Mayor Ngantung Palar menghadiahkan tanah sekeliling gereja itu yang saat ini berdiri Gereja Sion Tomohon beserta halamannya yang luas. Pada masa peralihan dari NZG ke Indische Kerk, gereja tersebut terus berkembang sehingga loji atau gereja papan harus dibongkar karena gereja mulai penuh sesak. Jadi lokasi ini, sekitar area ini tempat berdirinya gereja tua sebelum dikenal Gereja Sion. Jadi bentuknya bukan seperti ini, bentuknya seperti rumah biasa. Kemudian disebut Pasanggerahan. Kurang lebih 80 tahun, gereja yang dibangun tahun 1884 dibongkar, kemudian dibangun Gereja Sion 1929 dan selesai 1930. Tapi ini posisinya lokasi diduga di tempat ini. Maka pada zaman peralihan dari Wilken ke Jan Luier, gereja mulai dibangun kembali pada tahun 1929 dengan konstruksi beton dari tiang hingga tembok dirancang oleh arsitek lokal orang Tomohon bernama Insinyur Praktek Exaverius Wayong, atau beberapa sumber menyebutkan Experius Wayong, dengan gaya arsitek Belanda neoklasik gotik Eropa abad ke-19 yang dikombinasikan dengan kearifan lokal yaitu burung manguni. Bangunan itu dibangun tahun 1844, kurang lebih 80 tahun, dibuatlah Gereja Sion pada tahun 1929. Gereja Sion ini dibangun 1929 dan diresmikan 1930. Tetapi saat itu belum bernama Gereja Sion. Ketika dia disebutkan, dia bernama The Protestantse Kerk atau Gereja Protestan di Tomohon. Kemudian orang Tomohon menyebutnya Gereja Besar. Uniknya gereja ini ketika dibangun berbeda dengan gereja-gereja Protestan yang ada di Hindia Belanda, yaitu bangunan
yang mengerucut dan ada salib dan ada tanda ayam. Di sini tidak sama sekali. Bahkan kalau dia dari depan terkesan ini sebuah benteng. Bisa dibilang, pembangunan gereja Sion Tomohon ini merupakan buah dari kolaborasi antara para zendeling Eropa dan masyarakat lokal Tomohon. Sayangnya, Domeni Nicholas Philip Wilken dengan jasanya mengkristenkan 8.584 warga Tomohon serta membangun sekolah-sekolah untuk warga Tomohon. Wilken wafat pada 22 Februari 1878 sebelum gereja Sion Tomohon dibangun. Peninggalan Wilken berupa lonceng yang ada di gereja yang dibuat tahun 1878 itu dipesan oleh Wilken. Tapi begitu sampai di Tomohon, Wilken sudah meninggal 1878. Tapi loncengnya dibuat di Rotterdam 1878. Dia sampai di sini setelah Wilken meninggal. Tapi lonceng sudah terpasang, terlihat di publik di umum tahun 1920. Lonceng yang tadi, yang di gereja itu. Sampai sekarang. Jadi lonceng paling tua di Tomohon. Ditetapkan sebagai cagar budaya nasional, pertama usianya minimal 50 tahun, yang kedua bangunannya minimal 50% itu masih asli. Nah kebetulan gereja Sion itu masih 70% itu yang asli, yang 30% karena usia maka mungkin pengecatan, pembuatan seng dan ada rehab itu cuma baru 30%. Sedangkan mulai bentuk dan struktur bangunannya masih asli. Bahkan interiornya itu ada 90% asli. Deretan sejarah pembangunan gereja Sion Tomohon menjadikan gereja ini sebagai gereja Protestan tertua di kota Tomohon. Sehingga gereja ini dijadikan tempat pertama kali dideklarasikan berdirinya Sinode Gemim pada 30 September 1934 sekaligus menjadikan kota Tomohon sebagai pusat penginjilan Sinode Gemim di Sulawesi Utara. Diikuti dengan beberapa adanya peristiwa bersejarah dan kedatangan tokoh-tokoh penting di dalam gereja Sion Tomohon ini. Gemim dideklarasikan itu di gereja Sion, karena kenapa? Gereja Sion itu merupakan gereja yang tua di Tanah Minahasa, sehingga gereja Sion itu juga menjadi tempat Badan Pekerja Sinode Gemim. Awal-awalnya di situ mereka berkantor, sehingga bukan soal hanya gerejanya, tetapi itu juga sudah menjadi kantor dari Gemim itu sendiri di awal-awal. Ya, gereja Sion ini gereja yang dianggap gereja yang tua. Nah, gereja Sion ini memang betul adalah gereja yang sangat bersejarah. Ada foto Pak Presiden Soekarno masuk ke gedung gereja Sion ini. Yaitu ketika datang sini untuk upaya memperdamaikan, upaya untuk bagaimana meredam jangan terjadi konflik antara pusat dan permesta. Tapi waktu itu sudah belum putus hubungan, tapi baru semacam deklarasi, belum ada tembak-menembak. Di sini juga kemudian menjadi penting karena Pandita Wenas, dia adalah ketua sinode keempat, orang pribumi pertama menjadi ketua sinode Gemim yang mencoba memperdamaikan. Ya, dia sempat waktu pembukaan sidang sinode tahun ke-23 tahun 1967, dia sementara di mimbar itu dan dia jatuh di situ di mimbar ini. Tapi dia tidak langsung meninggal, dia ada 1-2 hari di rumah sakit Anfal, tapi sudah tidak sadar diri sampai dia meninggal. Itu peristiwa di sini di gereja Sion. Menyadari berharganya sejarah yang terdapat pada gereja Sion Tomohon ini, maka pemerintah setempat merasa bahwa gereja ini adalah warisan yang sangat berharga bagi kota Tomohon dan patut untuk dijaga. Dengan adanya gereja Sion itu, kota Tomohon sudah sejak dari 2019 sudah ada tim ahli cagar budaya
Yang pertama di Kota Tomohon. Untuk Sulawesi Utara dan kabupaten kota lain baru tahun kemarin, tahun 2023. Gereja Sion adalah sebuah kebanggaan yang dimiliki oleh masyarakat Kota Tomohon. Dan ini adalah satu potensi yang kami kira tidak dimiliki oleh daerah lain, karena di Tomohon itu ada yang namanya Gereja Sion itu yang memiliki nilai sejarah dan nilai budaya, yang tentunya kami sebagai pemerintah bekerja sama bersinergi dengan Sinode Gereja Masih Injili di Minahasa untuk bagaimana menjadikan Tomohon ini yang juga basisnya mereka yang ada di Tomohon sebagai kota pariwisata religi. Rentetan peristiwa yang terjadi di dalam Gereja Sion Tomohon ini seakan mempertegas identitas daerah dan masyarakat Kota Tomohon. Maka, betapa pentingnya sejarah Gereja Sion Tomohon untuk tetap dijaga dan diceritakan kepada masyarakat Tomohon agar identitas Kota Tomohon sebagai kota wisata religius tetap terabadikan dari generasi ke generasi.